Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Anindita Putri Rana Jauza. Teman-teman bisa panggil saya Ocha. Saya adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini kita akan mengenali program studi di Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta. Teman-teman tahu gak sih, sebenarnya perguruan tinggi negeri di Yogyakarta itu banyak sekali. Mungkin sekarang teman-teman cuma tahu UGM, UNY, UPN atau UIN aja. Padahal masih banyak lagi. Yuk simak videonya sampai selesai. Kampus yang pertama yaitu Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang mengenali kampus UNY ini ya. Nah, UNY ini termasuk perguruan tinggi negeri yang ada di Yogyakarta. Memiliki program studi di bidang pendidikan dan non-kependidikan. Secara keseluruhan, UNY memiliki 8 fakultas dan 66 program studi untuk jenjang S1 serta 16 program studi untuk jenjang D4 atau sarjana terapan. Nah, UNY menyediakan program studi pendidikan mulai dari diploma, sarjana, magister hingga doktor. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB, program sarjana dan sarjana terapan Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2024-2025 dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, yang kedua seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan yang ketiga yaitu seleksi mandiri UNY. Seleksi mandiri UNY itu banyak sekali jalur masuknya. Yang pertama SM prestasi akademik, prestasi unggul, prestasi olahraga unggul, talent scouting, CPT kampus, CPT domisili, skor UTBK SNBT, dan SM kerjasama. Nah, untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang kedua yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, UGM ini adalah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. UGM menawarkan berbagai program studi dari diploma, sarjana, hingga doktoral di berbagai bidang, termasuk sains, teknik, kedokteran, sosial, dan humaniora. Nah, secara keseluruhan, UGM memiliki 18 fakultas, jenjang S1 memiliki 67 program studi, dan jenjang D4 memiliki 22 program studi. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB program sarjana dan program sarjana terapan Universitas Gadjah Mada tahun ajaran 2024-2025 dilaksanakan melalui 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes atau SNPT, dan yang ketiga yaitu seleksi mandiri UGM. Nah, untuk seleksi mandiri UGM itu ada 2, ujian masuk UGM penelusuran bibit unggul dan ujian masuk UGM komputer based test. Nah, yang pertama itu ujian masuk UGM penelusuran bibit unggul ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama penelusuran bibit unggul tidak mampu atau PBUTM, penelusuran bibit unggul berprestasi atau PBUB, dan penelusuran bibit unggul kemitraan atau PBUK. Untuk informasi selanjutnya ada di link ini. Kampus yang ketiga yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta atau UPN Yogyakarta. Nah, kampus UPN ini termasuk perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan. UPN kini menawarkan berbagai program studi dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana di bidang teknik, ekonomi, pertanian, dan sosial. Nah, UPN memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 1 program studi untuk D3 dan 21 program studi untuk S1. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru UPN dilaksanakan melalui 3 jalur. Jalur yang pertama yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jalur yang kedua yaitu seleksi nasional berbasis tes atau SNPT, dan jalur yang terakhir yaitu mandiri UPN. Jalur mandiri UPN ini ada 3 teman-teman. Jalur mandiri prestasi Wimaya, jalur potensi skolastik dan literasi, dan yang terakhir yaitu jalur skema bela negara. Nah, untuk informasi selanjutnya ada di link ini. Kampus yang keempat yaitu Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga. Nah, kampus ini merupakan PTAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah naungan Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. Secara keseluruhan, jenjang S1 memiliki 8 fakultas dengan 44 program studi sarjana yang terdiri dari 19 program studi umum dan 25 program studi keagamaan.
Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga tahun 2024-2025 dilaksanakan melalui 5 jalur nih teman-teman. Yang pertama ada seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Yang kedua seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Yang ketiga seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau SPAN PTKIN. Dan yang keempat ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN. Dan jalur yang terakhir yaitu mandiri. Nah, untuk mandiri sendiri ada prestasi, CPT, dan berbagai portofolio. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi link ini. Kampus yang selanjutnya yaitu Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta. Nah, kampus ISI ini adalah perguruan tinggi negeri yang berfokus pada bidang seni. Nah, untuk ISI Yogyakarta menawarkan berbagai program studi dari diploma, sarjana hingga pasca sarjana. Secara keseluruhan, ISI Yogyakarta memiliki 3 fakultas. Jenjang S1 memiliki 18 program studi dan jenjang D4 memiliki 6 program studi. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa ISI Yogyakarta dilaksanakan melalui 3 jalur nih teman-teman. Jalur yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Jalur yang kedua seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Dan yang ketiga yaitu jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri itu sistem seleksinya tes praktik uji keterampilan, wawancara dan penilaian dilaksanakan secara langsung atau offline di kampus ISI Yogyakarta. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang keenam yaitu Sekolah Tinggi Multimedia atau STMM. Nah, atau sering juga disebut dengan Multimedia Training Center atau MMTC Yogyakarta. Nah, kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berfokus pada pendidikan di bidang penyiaran, multimedia, dan teknologi informasi. Secara keseluruhan, MMTC memiliki 1 program studi untuk jenjang S1 dan 5 program studi untuk jenjang D4. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru STMM atau MMTC Yogyakarta dilaksanakan melalui 3 jalur. Jalur yang pertama ada jalur prestasi, kedua ada jalur reguler yaitu CBT dan wawancara, dan yang ketiga yaitu seleksi komputer based test atau CBT. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang ketujuh yaitu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Kampus ini berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Poltekkes Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan profesi kesehatan setara D3 dan D4. Secara keseluruhan, Poltekkes memiliki 5 jurusan yang terdiri dari 17 program studi. Ini dia fakultas dan program studinya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SIPENMARU Poltekkes Kemenkes ada 3 jalur nih teman-teman. Yang pertama SIPENMARU jalur penelusuran minat dan prestasi. Yang kedua SIPENMARU bersama atau SIMAMA yaitu tes uji atau CPT. Dan yang terakhir yaitu SIPENMARU jalur mandiri atau SIMAMI yaitu tes uji atau CPT juga. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang ke-8 yaitu Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atau Poltek Nuklir Yogyakarta. Nah, kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang teknologi nuklir. Nah, Poltek Nuklir ini menyelenggarakan program pendidikan D4 yang memiliki 3 program studi. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB Poltek Nuklir dilaksanakan melalui jalur prestasi akademik dan jalur ujian tulis. Untuk jalur prestasi akademik ada administrasi, tes potensi akademik, dan tes wawancara. Dan untuk jalur ujian tulis ada seleksi administrasi, tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, dan wawancara. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang selanjutnya yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN Yogyakarta. Kampus ini adalah perguruan tinggi kedinasan atau PTK di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang berfokus pada pendidikan di bidang pertanahan dan tata ruang. Secara keseluruhan, STPN memiliki 1 program studi untuk D1 dan 1 program studi juga untuk D4. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB STPN
dilaksanakan melalui seleksi administrasi, ujian komputer based test atau CPT, dan jika lulus ujian tes dilanjutkan dengan ujian kesemaptaan atau tes fisik, ujian kesehatan, ujian wawancara, dan validasi berkas. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Kampus yang selanjutnya yaitu Politeknik Akademi Teknologi Kulit atau ATK Yogyakarta. Kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang teknologi pengolahan kulit, produk kulit, dan teknologi kimia. Akademi Teknologi Kulit yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin merupakan lembaga perguruan tinggi kedinasan atau PTK yang menyelenggarakan program D3 bidang teknologi kulit. Nah, secara keseluruhan, kampus ATK ini memiliki 3 program studi. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru kampus ATK dilaksanakan melalui 4 jalur. Jalur yang pertama ada jalur prestasi, yang kedua ada mandiri reguler atau tes, yang ketiga mandiri UTBK, dan yang terakhir yaitu mandiri rekomendasi industri atau pemerintah daerah. Untuk informasi selanjutnya ada di link ini. Kampus yang terakhir yaitu Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta atau AKNSB Yogyakarta. Mungkin teman-teman baru dengar ya adanya kampus ini, karena kampus ini baru didirikan tahun 2020. Kampus ini berfokus pada pendidikan di bidang seni dan budaya. AKNSB Yogyakarta telah berstatus sebagai PTN atau perguruan tinggi negeri dan beroperasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kampus ini menawarkan program studi yang menggabungkan seni tradisional dan kontemporer seperti seni rupa, seni pertunjukan, musik, dan desain kreatif. Nah, kampus ini memiliki 3 program studi untuk jenjang D1 saja. Ini dia fakultas dan program studinya. Penerimaan mahasiswa baru atau PMB AKNSB dilaksanakan melalui 3 jalur nih teman-teman. Ada jalur reguler, jalur prestasi, dan yang terakhir yaitu jalur PKL atau praktik kerja lapangan. Untuk informasi selengkapnya ada di link ini. Nah, itu tadi adalah perguruan tinggi negeri beserta program studinya yang ada di Yogyakarta. Gimana? Udah ada gambaran belum tentang program studi yang ada di PTN Yogyakarta? Jadi semakin yakin untuk memilih atau malah semakin bingung nih teman-teman. Nah, pokoknya sebelum memilih lebih baik dipikirkan dengan matang supaya tidak menimbulkan rasa penyesalan di kemudian hari ya teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thanks for watching.